ya kan? Bisa saja yang kita berikan tidak memadai. Jadi pada saat kita bilang berat badannya tidak naik, betulkah tidak naik mencapai berat badan yang ideal untuk usianya? Kemudian setelah kita lihat, oh dia di bawah dari usianya, jadi betul tidak naik. Apa yang kita harus lakukan? Kita berikan asupannya harus sesuai dengan usianya. Mungkin kita memberikan jumlahnya tidak sesuai. Jadi tadi pakai rumus yang dibagi 6 tadi. Nah, kalau setelah kita berikan yang sesuai, kita pantau, harusnya mengejar dia. Nah, kalau dia tetap tidak mengejar, katakan 2 minggu berat badannya tidak mengejar, berarti ada sesuatu di luar itu. Mulailah kita memikirkan. Nah, ini diskusi dengan dokter. Mulai kita memikirkan penyerapannya tidak betul. Bisa penyerapannya tidak betul. Bisa dia alergi terhadap makanannya, alergi susunya. Mungkin ibunya mengkonsumsi apa, misalnya dia alergi sama seafood atau putih telur, ibunya makan putih telurnya banyak, alergi. Nanti dokter akan bisa melihat tanda-tanda itu dari apa? Dari hasil pemeriksaan feses, dari hasil pemeriksaan tinja. Dari hasil pemeriksaan tinja itu bisa dapat misalnya BAB-nya mengandung darah misalnya. Jadi bisa dipikirkan, oh ini mungkin alergi terhadap makanan ibunya. Atau ada ditemukan misalnya lemak yang berlebihan. Mungkin dia tidak menyerap lemak. Jadi penanganannya disesuaikan. Kalau memang makanannya alergi, ya ibunya yang menghindarkan, jadi diet. Tapi kalau misalnya menghindari dari alerginya. Ya, menghindari alergennya. Tidak perlu obat, hindari cukup. Tetapi kalau misalnya penyebabnya adalah karena tidak menyerap lemak, berarti pemikiran kita harus memberikan bantuan obat-obatan yang bisa menyerap lemak, ya kan? Kemudian kita analisa kenapa tidak menyerap lemak. Apakah dulu dia itu lahir normal apa lahir sesar? Karena kalau dia lahir normal, berarti dia lewat vagina. Kalau dia lewat vagina, berarti dia mengkonsumsi, si bayi ini sudah menelan bakteri bagus yang ada di vagina, Bifidum bacterium. Tetapi kalau memang bayinya lahirnya sesar, berarti tidak lewat vagina, berarti tidak mengkonsumsi bakteri bagus yang ada di vagina ibunya. Jadi Bifidum bacteriumnya nggak ada. Mungkin pemecahan masalahnya dengan memberikan tambahan bakteri Bifidum bacterium, ya, Bifidum bacterium. Jadi kan kita mengenal probiotik. Probiotik ada yang isinya lactobacillus, ada yang isinya Bifidum bacterium. Kalau ibunya lahir sesar, biasanya yang kurang adalah Bifidum bacterium. Tapi kalau anaknya tidak diberi ASI, breastfeeding, biasanya yang kurang adalah lactobacillus. Jadi kita lihat dulu sejarah lahirnya dan sejarah pemberian ASI-nya. Gimana breastfeedingnya? Nah, dari situ kita bisa menilai kenapa bayi ini dikasih ASI tapi berat badannya nggak naik. Nah, nanti arahnya nanti kita periksa tinjanya. Nah, kalau dari periksa tinjanya ada kelainan tadi, gampang sekali. Apakah ibunya diet karena alergi ataukah kita memberikan tambahan untuk mencerna lemak, ya kita pakai apa? Kalau tidak mencerna serat pakai apa? Tambahan lagi, anaknya sembelit. Dari sembelit aja sudah menunjukkan ada gangguan fungsi. Jadi fungsi pencernaannya terganggu. Functional gastrointestinal disorder. Bentuknya sembelit atau konstipasi fungsional. Nah, kita nanti evaluasi dulu itu. Kita evaluasi dan kita terapi. Kalau berhasil, selesai masalahnya. Kalau tidak berhasil juga, kita lanjutkan.
berat badan dan lainnya. Kenapa? Apakah itu bagian daripada hormonal? Apa itu genetik? Kalau dia garisnya mengikuti, kalau bayinya lahir kecil, di sini memang dari awal sudah kecil, katakan bayinya bayi laki-laki, dari lahirnya sudah kecil, berarti prematur atau lahir kecil, kemungkinan genetik, tapi dia ngikuti garis ini, kemungkinan genetik. Setelah kita periksa laboratorium feses bagus, kemungkinan genetik, nggak apa-apa, memang genetiknya. Tetapi kalau ternyata dia bukan genetik, bisa juga hormonal. Jadi hormon pertumbuhannya kurang. Jadi dari hipofise nih, hormon yang ada di kepala ini menghasilkan hormon pertumbuhan, growth hormone, mungkin growth hormonnya kurang. Nah, kalau growth hormonnya kurang, dia bukannya genetik, tapi ada gangguan hormon. Itu jarang sekali. Nah, kalau sudah sampai ke situ, nanti biarkan dokternya akan menganalisa. Ini gangguan hormon bukan. Kalau gangguan hormon, nanti kita berikan hormon dan dia akan masuk kembali normal. Itu bisa dianalisa. Yang penting kita sudah ibu-ibu sudah memberikan sesuai ekspektasi kita. Harapan kita dia berada di medium. Kita udah ngasih sejumlah itu. Gak berhasil nih, kita serahkan kepada dokter. Dia cari apakah gangguan di penyerapan. Penyerapan apa? Lemak kah? Protein kah? Karbohidrat kah? Atau di alergi? Nanti kelihatan tuh dari fesesnya, dari hasil tinjanya kelihatan. Oh, ini kemungkinan alergi sebetulnya. Oke, kalau alergi hindari. Oh, ini sebabnya karena gangguan penyerapan. Apa solusinya? Nanti dokter akan kasih resep. Kemudian dievaluasi 2 minggu. Ada perubahan nggak? Tidak ada perubahan. Oh, bukan dari pencernaan masalah. Kita analisa lagi. Lahirnya bagaimana? Sesar apa normal? HPL-nya bagaimana? Cukup apa kurang bulan? Prematur apa bukan prematur? Kemudian kalau lahirnya di bawah garis, apakah dia tetap di bawah garis terus? Itu genetik atau bukan genetik? Kita bisa nanti menganalisa. Kita analisa sama-sama. Dengan edukasi kita dapat kalau itu genetik, ya memang sudah demikian, nggak apa-apa. Tapi kalau dia bukan genetik, baru kita pikirkan yang lebih sulit, yaitu hormonal. Growth hormonnya mungkin kurang. Ya, jadi ada tahap-tahapannya. Tidak langsung memikirkan yang sulit dulu. Yang mudah dulu lah kita cari. Pemeriksaan tinja itu lebih mudah daripada pemeriksaan hormon. Lebih sulit dan lebih mahal. Jadi kita ada step, akhirnya kita ketemu. Tapi kalau step ini kita jalani dengan baik, mungkin itu genetik hasilnya. Ternyata oh itu genetik saja. Kalau genetik bagaimana? Memang sudah turunannya demikian, tapi anak ini normal, sehat, dan pinter, nggak masalah. Ya, jadi nggak usah terlalu khawatir, tetapi juga jangan dibiarkan. Nah, kembali tadi, setiap kasus sangat unik, tidak sama antara bayi A, bayi B, bayi C, pasti beda-beda. Kasus per kasus. Nah, disitulah letaknya diskusi dengan dokternya. Sediakan waktu, diskusi yang benar, laporkan semua kejadian, mulai dari awal, riwayat kehamilan, riwayat kelahiran, cara lahir, usia, HPL, berat badan lahir, itu harus dinilai semua. Ya, lahir, setelah lahir langsung pulang atau harus menginap di ICU atau harus ke NICU. Selama di NICU dikasih antibiotik apa tidak? Kalau selama dia harus NICU dan dikasih antibiotik 2-3 hari, pasti bakteri-bakterinya mati. Berarti ada kekurangan bakteri tadi. Ya kan? Walaupun lahirnya per vaginam, lahirnya normal, bukan di sesar, tapi kalau dia NICU 2-3 hari, pasti dapat antibiotik, pasti bakterinya mati. Jadi, way out kita adalah memberikan bakteri baiknya dulu. Dia dikasih breastfeeding apa tidak? Kalau breastfeeding, berarti yang kurang adalah bifidum. Kalau dia tidak breastfeeding, yang kurang adalah lactobacillus. Jadi kita analisa lagi, baru kita lanjutkan. Kita berikan tes tinja. Tes tinja nanti dapatnya apakah alergi, apakah dia non alergi. Memang gangguan absorpsi. Nah, kalau gangguan absorpsi kan berhubungan sama si bifidumnya tadi, bifidum bakterium, berhubungan dengan usia kehamilan, berhubungan dengan cara lahir, berhubungan dengan
pernah dirawat NICU, antibiotik dan sebagainya, itu berhubungan. Way out-nya disesuaikan. Apakah kita harus memberikan Lactobacillus, apakah kita memberikan Bifidobacterium, apakah kita memberikan enzim, tergantung hasilnya tadi apa. Nah, kalau semua udah kita jalankan, ternyata dia nggak naik juga, baru kita berpikir, jangan-jangan genetik. Udah baik ini, tinjanya bagus, semuanya hasilnya baik, jangan-jangan cuma genetik. Mari kita hitung sama-sama dengan dokternya, kita lihat waktu lahir dia di garis mana. Oh, dia di garis bawah memang dari awal, dan selalu ikutin garis bawah, ya berarti pertumbuhannya normal dong, karena genetik saja. Memang dari awalnya kecil, ikutin sini, ya nggak apa-apa, memang genetik. Nanti dia pasti pinter, dia pasti normal gitu. Tetapi kalau dia awalnya 3,4, tapi sekarang dia kurang, tadinya dia di garis tengah, tiba-tiba sekarang turun, memotong garis ini turun ke bawah, berarti dia bukan genetik dong, karena awalnya dia bagus. Nah, kita pikir lagi, tanyakan lagi, di mana letak gangguannya, diskusikan lagi. Ujung-ujungnya kita akan temukan, way out-nya pasti ketemu. Kalau dia bukan genetik, pasti ada sebab. Sebabnya itu kita cari. Ya, yang penting waktu mencarinya jangan yang susah dulu, mulailah dengan yang mudah. Yang mudah itu adalah tinja. Kalau tinja normal baru naik yang lebih susah, misalnya darah atau hormon, itu lebih sulit, ya kan? Jadi nanti kita lihat lagi itu, apakah ini keterlambatan tumbuhnya perlu analisa dengan gimana foto tulang-tulangnya, kematangan tulangnya, nah banyaklah itu. Jadi yang makin ke belakang makin yang sulit gitu, jangan yang langsung yang sulit dulu dikerjakan, karena makin sulit makin besar biayanya. Kita harus memakai irit ya, kita mulai dengan yang paling mudah dengan biaya yang murah, itulah. Jadi kembali lagi, kalau anak sebelah punya kasus, jangan samakan dengan kita. Anak kita pasti tidak sama dengan tetangga, dengan orang lain, dengan saudaranya, dengan kembarannya, dengan sepupunya. Tidak, pasti berbeda-beda kasusnya. Nggak bisa kita samakan ya. Kalau dari awal yang penting ibu berpikir anak saya normal, saya mampu kasih ASI, saya cukup, ASINya pasti, berpikir positif dulu. Kalau sampai terjadi kegagalan, jangan disamakan dengan oh anak sebelah begini, coba begini, anak sebelah begitu, kita coba begitu. Tidak, anak kita harus kita bawa ke dokter, kita tanyakan, ini kasusnya apa nih? Karena pasti tidak sama dengan tetangganya, sepupunya, kembarannya, itu pasti tidak sama. Harus kita analisa, ya. Dan memulai analisanya mesti dari yang paling murah, yang paling mudah. Jadi biayanya tidak mahal. Nah, kalau yang mudah murah sudah ternyata normal, baru kita meningkat ke yang lebih sulit, yang lebih mahal, ya. Jangan lupa, kalau diperiksa itu semua normal, berarti genetik. Mari duduk bersama dengan dokternya, kita bahas. Oh, lahirnya memang sudah kecil. Oh, ayah ibunya memang kecil. Oh, kepintarannya semua bagus. Tumbuh kembangnya oke. Nanti kita kan punya grafik tumbuh kembang. Ini grafik tumbuh kembang yang ini nih, yang warna hijau-hijau ini. Kita lihat kemampuannya gimana. Kemampuan motorik halusnya bagus, motorik kasarnya bagus, kemampuan bahasanya nih, ini kemampuan bahasa bagus, kemampuan motorik kasarnya bagus, kemampuan motorik halusnya bagus, terus personal sosialnya bagus. Nah, kalau pertumbuhannya semua bagus, badannya kecil, laboratorium semua bagus, berarti kan bayinya sehat sebetulnya, memang genetik saja. Betul. Ya, jadi itulah. Tidak dikhawatirkan ya dok. Tidak usah khawatir kalau udah begitu. Iya, kita punya banyak tools untuk menentukan ini sebetulnya baik-baik saja. Saya kira itulah yang penting. Sebagai penutup ya, terima kasih, perhatiannya banyak sekali. Menunjukkan bahwa kita ingin anak-anak bayi-bayi kita bayi yang berkualitas ya, karena itu masa depan negara kita. Nah, untuk mendapatkan bayi yang berkualitas kita perlu pengetahuan.
ya. Kita perlu pengetahuan. Pengetahuan pertama adalah bayi itu sudah mengatur sendiri berat badannya. Kalau dia ASI eksklusif, pasti bayi sehat sudah mengatur berat badannya akan mencapai normal. Kalau dia sudah tidak eksklusif, nah di situ kita mulai berhitung berapa sih ekspektasi. Nah, kembali lagi ke kurva. Ekspektasi saya segini. Untuk anak umur usia segini, maka asupannya harus segini. Nah, tadi kan sudah dikasih rumusnya ya. Tugas kita sebagai ibu, tipnya adalah berikan sesuai ekspektasi. Jangan lihat anak saya kok nggak naik bulan ini, bukan itu. Kalau memang sudah sampai ekspektasi, naiknya akan lambat. Dia sudah ngerem sendiri gitu. Jadi balik dulu ke ekspektasi kita sudah masuk di garis normal belum. Dari situ kita cocokkan tips kita itu. Yakin bahwa bayi kita sehat. Yakin kita mampu memberikan dengan yang terbaik. Ya, itu yakin dulu. Nah, kalau sudah yakin pasti hasil. Betulkah perhitungan kita? Di mana posisi bayi kita? Memang kurang atau sudah bagus? Jangan minta naik terus. Jangan kita salah pula, nanti jadinya anak kita obes. Jadi kita lihat kurva. Setelah masuk kurva, setelah kita hitung semuanya cukup, bagaimana cara menghitungnya sudah dijelaskan tadi. Ada masalah nggak? Kalau memang ada masalah, kita hitung jumlah ASI kita 24 jam itu berapa. Kita coba pompa, kita hitung. Tercapai tidak? Kalau tidak tercapai, baru kita mikirkan solusinya apa. Mau masuk ke SUFOR kah? Atau tidak? Kalau memang kita ini umurnya bayi itu sudah masuk kemampuan ususnya ke makanan buah, biskuit, daripada milih SUFOR, pertimbangkan juga pemberian buah biskuit sehingga ASI yang kurang itu tidak jadi kurang. Ya kan? Kan sudah 2 kali pemberian, jam 10 sama jam 4 udah bisa diganti dengan buah. Jadi ASI yang tadi kita anggap kurang udah nggak kurang. ASI yang kita simpen cukup untuk yang jam 1 siang kan. Yang malam kan kita di rumah. Kalau alasan nggak cukupnya karena kita bekerja contohnya, malam kita pasti bisa kasih. Kalau alasannya karena ibu sakit, lain lagi. Jadi kasusnya beda lagi. Kalau alasan ibu sakit nggak bisa kasih ASI, terpaksa kita cari ASI donor. Nggak ada ASI donor, mungkin kita perlu SUFOR. Nah, pertimbangan SUFOR, apakah pertimbangan buah biskuit, itu harus dilihat dari usia bayi. Kita lihat alergi apa tidak terhadap SUFOR, karena susu sapi itu bisa bikin alergi. Masalah alergi bergantung pada riwayat kehamilan, riwayat persalinan, dan usia kehamilan HPL. Ini akan mempengaruhi kepada alergi. Kalau itu sudah kita pertimbangkan semua, kita putuskan apakah mau pakai SUFOR, apakah kita ikuti buah biskuit, tergantung usia bayi. Nah, pemberiannya mau pakai DOT apa tidak, itu tergantung lagi kejadiannya pada usia berapa. Pada saat gigi mau tumbuh apa bukan. Kalau pada saat gigi mau tumbuh, pengaruh DOT terhadap gigi. Itu harus kita pikirkan. Ada caranya, mungkin kita pakai sendok, mungkin kita pakai feeding cup misalnya, atau kita mau pakai pipet, atau kita mau pakai spade. Banyak caranya, banyak sekali. Itu bisa kita diskusikan lagi, karena kasusnya beda lagi. Nah, kalau sudah tercapai sampai 6 bulan, berarti sudah selesai masalah ASI eksklusif. Baru kita masuk ke MPASI. Nah, ceritanya kan beda lagi. Kalau udah masuk ke MPASI, kita ngitung MPASI. Jadi kita nggak tergantung pada ASI lagi. Beda lagi itu kasus. Makanya dibilang yang 6 bulan dengan 6 bulan ke atas. Karena 6 bulan ke atas kita bisa main di MPASI. Kalau kurang dari 6 bulan ini nih yang bermasalah nih. Tapi masih mungkin kita memberikan buah biskuit kalau memang dia sudah tidak ASI eksklusif. Kalau sudah tidak ASI eksklusif, kan berarti kita harus memilih antara SUFOR apa antara buah biskuit kan. Nah, itu tergantung seperti tadi. Nah, ketika tidak tercapai juga, maka dia sudah keluar dari bayi normal. Oh, udah dikasih semua nih sesuai ekspektasi. Berarti dia keluar dari bayi normal. Bayi bermasalah. Nah, bayi bermasalah belum tentu bayinya masalah, belum tentu. Tapi kita aja menemukan masalah, bisa aja dia genetik kan. Jadi dia tidak masalah, bisa saja. Tapi kita ke dokter tuh, perlu dibantu. Mulai dicari, bener nggak sih nggak masalah.
benar nggak ASI-nya sudah betul jumlahnya, betulkah tinjaknya normal, betulkah tidak ada alergi makanan, betulkah tidak ada gangguan penyerapan lemak, gangguan penyerapan karbohidrat, betulkah tidak ada gangguan fungsi usus, betulkah tidak ada konstipasi fungsional, macam-macam itu kita analisa bersama dokternya. Kalau udah dibuktikan tidak, baru kita meningkat ke masalah hormon. Tapi sebelum kita ke hormon, ini mahal nih hormon. Kita pikirkan apakah genetik. Nah, kembali lagi ke kurva. Kita kembali ke kurva. Nih, dari kurva ini kita lihat apa genetik bukan. Kalau memang lahirnya kecil, jangan-jangan genetik. Tapi dia ngikutin garis. Ya. Tapi kalau dia tadinya besar, terus jadi kecil, nah itu mungkin bukan genetik. Kemudian kita pastikan bahwa dia genetik. Kita lihat pertumbuhan motorik kasarnya gimana, kemampuan bahasanya gimana, motorik halusnya gimana, terus kemampuan personal sosialnya bagaimana, ya kan? Kalau semuanya normal, berarti nggak ada masalah dong bayinya. Jadi kemungkinan besar dia genetik. Nah, baru terbukti genetik, udah tenang-tenang aja. Memang genetik, pasti pinter, pasti sukses, pasti masa depannya bagus, nggak usah dikhawatirkan. Ya, nggak apa-apa. Mungkin genetik dia. Itu aja tipsnya sebetulnya. Iya. Apa